Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi thahirin wa ashabil mujahidin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Puri Kartika Banjarsari. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat baik secara jasadiah maupun rohaniah, juga telah memberikan kita kesempatan sampai pada sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Aang, insyaallah lusa kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini yang dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan pengajian pagi hari ini saya mengambil momentum menjelang bulan Ramadan untuk membahas makna berkah. Apa sih maksudnya kita mengatakan diantaranya tadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, atau di dalam doa-doa yang lain juga kita saling mendoakan semoga keluarga kita, teman kita itu senantiasa diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa kata berkah ini berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna dawamul khair wa subutuhu biziyadah wan nama. Berkah artinya langgengnya kebaikan, juga bertambahnya atau bertumbuhnya kebaikan itu. Ini bisa dilihat di dalam keterangan dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa al-barakah hiyal khairul mustaqirru fi syai' al-lazimu lahu. Barokah adalah kebaikan yang ada pada sesuatu yang identik atau yang selalu menyertainya. Kal barokati fin nasli, contohnya berkah keturunannya, sebagaimana tadi dibacakan sebelum kita Fatihah ya. Semoga anak-anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solih dan solihah. Nah, itu berkah keturunannya. Dengan kesolehan ini maka kasratul aqab au baqaiz dzikri bihim khalida. Nama baik seseorang menjadi terus terjaga setelah kematiannya. Contoh yang lain dari Ar-Raghib Al-Asfahani ini, wal barakatu fit ta'am ayyushbi'a bihi khalqun katsirun. Berkah dalam makanan adalah banyak orang bisa terkenyangkan olehnya. Wal barakah fil waqti ayyasa'a minal amal ma laisa fi sa'atin mithlihi ayyasa'a. Berkah waktunya adalah seseorang bisa menyelesaikan sesuatu pada satu rentang waktu, sementara orang lain biasanya
nggak bisa menyelesaikan kerjaan itu pada rentang waktu tersebut. Itu keterangan dari Ar-Raghib Al-Asfahani tentang makna barokah. Selanjutnya, dari mana asal muasal barokah ini? Keberkahan ini tentu saja berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam doa yang biasa juga kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya itu ada kebaikan. Semua kebaikan dan keberkahan ada di tangan Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita minta kepada Allah di sini supaya kita diberikan kekuasaan, karena Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, mencabutnya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Kita meminta kepada Allah keagungan, kekuatan dan kehormatan. Allah yang mengagungkan siapa yang Dia kehendaki dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Ya, banyak sekali literatur doa dari Nabi maupun dari para sahabat yang mengajarkan bagi kita untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kebaikan. Misalnya salah satunya adalah kita memuji dengan Allah, memuji kepada Allah, ya manismuhu dawa wa zikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Ya Allah, wahai yang namanya saja, dengan menyebutkan namanya saja itu sudah menjadi obat bagi penyakit-penyakit kita. Wa zikruhu syifa, yang mengingatnya adalah kesembuhan atau terapi juga bagi penyakit-penyakit kita. Wa ta'atuhu gina, dan mentaatinya adalah kekayaan. Kemudian ya banyak doa yang lain, diantaranya di sini Allahumma mu'tiyal khairati min mazanniha. Ya Allah yang memberikan kebaikan, wa munzilar rahmati min ma'adiniha, yang menurunkan kebaikan dari mata-mata airnya, wa mujriyal barakati ala ahliha, yang menurunkan atau mengalirkan keberkahan kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Minkal goisul mugiz, dari Engkaulah pertolongan atau tetes-tetes hujan, ya. Wa antal giyasul mustagos, dan Engkaulah yang memberikan pertolongan dan yang dimohonkan kepadanya semua pertolongan. Jadi kalau pertama kita harus menyadari bahwa sumber keberkahan ini adalah sama dengan pemilik keberkahan itu pada mulanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari kesadaran tersebut yang pertama-tama kita lakukan adalah memohonnya kepada pemiliknya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan melalui sunnah Nabi juga mengajarkan kepada kita penyebab-penyebab keberkahan itu apa saja. Ada banyak penyebab yang
membawa keberkahan. Yang pertama adalah ketakwaan. Takwa adalah penyebab keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk satu kampung, satu negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan Allah, maka kami ambil mereka, kami siksa mereka karena buah sebagai buah dari perbuatan mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah lah yang memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang bertakwa kepadanya dan memberikan rezeki dari segi yang tidak pernah disangka oleh seseorang. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Di dalam sebuah hadis diterangkan, Nabi mengajarkan, "Inni usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Faman akhadha bittaqwa azabat anhu syada'id ba'da dumuwiha. Orang yang bertakwa maka kesulitan akan kembali menjauh walaupun sudah mendekat. Wa tahaddabat alaihi rahmah ba'da nufuriha. Rahmat atau karunia dan anugerah dari Allah akan tercurah kepadanya setelah menghindar darinya. Wa tafajjarat alaihi ni'am ba'da nudubiha. Nikmat-nikmat akan mengalir, akan memancar kepada dirinya setelah sebelumnya mengering. Kemudian di dalam dalam hadis yang lain diterangkan tentang firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan sedih. Ini diterangkan oleh Nabi Muhammad, "Idza addaw faraidallah." Jika orang-orang itu, para wali-wali Allah itu sudah menunaikan ibadah-ibadah yang fardu dari Allah, wa akhadhu bisunani Rasulillah, serta mengerjakan yang disunnahkan oleh Rasulullah, wa tawarra'u an maharimillah, mereka waro atau menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah, wa zahadu fi ajili zahratid dunya, berzuhud terhadap bunga-bunga dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang segera, waragibu fima indallah, karena mereka mencintai apa yang ada di sisi Allah, waqtasabut thayyibah min rizqillah, mereka mencari rezeki Allah hanya yang baik-baik saja. Dan selanjutnya di akhirnya diterangkan,
faulaikal ladzina barakallahu lahum fi maktasabu. Mereka itulah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang mereka lakukan. Wa yusabuna ala ma qaddamu li akhiratihim, dan mereka akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka kerjakan demi akhirat mereka. Jadi penyebab pertama kita bisa memperoleh keberkahan di dalam hidup kita dan di dalam hal-hal yang kita miliki di dalam kehidupan ini adalah kita harus bertakwa. Bagaimana kita ketahui, takwa adalah semacam perisai yang melindungi dari perbuatan yang menjerumuskan kita kepada kedosaan. Juga semacam bahan bakar yang memberikan semangat kita untuk melakukan kebaikan. Atau takwa itu juga semacam tali kendali. Kalau di naik kuda ya, kalau kita naik sepeda ya setang, atau naik mengendarai mobil ada setirnya yang mengarahkan kita supaya perjalanan kita sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis berikutnya yang dibacakan tadi diperinci diantaranya ya mulai dari mengerjakan ibadah yang fardu. Takwa itu ya sederhana seperti itu. Fardunya sudah dikerjakan, lanjutkan dengan mulai membiasakan yang sunnah-sunnah. Kemudian setelah itu ada adab tentang yang makruh dan yang mustahab. Yang makruh sedikit demi sedikit ditinggalkan, bukan hanya yang haram. Yang adab-adab adab ini terkadang justru seringkali dikedepankan gitu ya. Padahal yang pokoknya adalah yang fardunya. Nah, kita nggak bisa mengedepankan atau mengutamakan adab jika fardunya masih kosong. Sebaliknya juga tidak bisa. Kita tidak bisa hanya membatasi diri pada yang fardu-fardu saja, tapi kita harus melanjutkan meniru kepada yang termasuk adab tadi, termasuk tata krama ya, adab itu yang diajarkan oleh Islam. Kemudian asbabul barokah yang kedua setelah ketakwaan adalah al-adlu atau keadilan. Di dalam satu hadis diterangkan bil adli tatadha'aful barokat. Karena keadilan maka keberkahan akan menjadi berlipat ganda. Kemudian di dalam hadis yang lain diterangkan innan nasa yastaghnuna idza udila bainahum. Manusia itu akan menjadi kaya jika mereka diperlakukan dengan adil. Wa tunzirus sama'u rizqaha. Langit akan menurunkan rezekinya. Wa tukhrijul ardu barakataha biiznillah. Dan bumi pun akan mengeluarkan keberkahannya dengan izin Allah. Ya, keadilan tentu kata yang kalau kita dengar makna yang langsung terlintas ke pikiran kita ini berkaitan dengan jabatan ya. Jabatan politik gitu. Para pejabat harus berbuat adil. Kemudian jabatan di luar politik ya, jika ada relasi antara pimpinan dengan bawahan, itu yang mula-mula terlintas ke pikiran kita bahwa itu akan berlaku adil. Akan tetapi secara umum
siapapun yang memiliki kewenangan gitu, di tangannya tanpa ada sebutan jabatan apapun, itu tetap dia dituntut untuk melakukan keadilan. Ya, misalnya terhadap diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri ini, gitu. Di dalam memperlakukan kehidupan kita sendiri juga, itu kita harus adil. Bagaimana adil dalam diri sendiri terhadap diri sendiri? Misalnya kita mengingat bahwa ya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai makhluk yang punya akal dan punya hawa nafsu. Kita bisa adil kalau kita menempatkan akal kita sebagai penguasa atas hawa nafsu kita. Kemudian kita juga percaya bahwa akal manusia ini bukan sesuatu yang sudah aktual, sudah siap dipakai sejak terlahir, tapi dia hanya potensi saja yang harus dididik, dilatih, dibimbing terus menerus sepanjang kehidupan kita, diantaranya dengan terus belajar seperti ini. Maka ya berbuat adil terhadap diri kita sendiri adalah diantaranya dengan terus memberikan asupan terhadap ilmu dan terhadap iman kita dengan cara belajar, dengan cara tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian kalau kita ternyata diberikan oleh Allah rezeki berupa kewenangan yang lebih besar, maka itu sudah jelas tadi kita harus berlaku adil. Di antaranya kewenangan merekrut seseorang, misalnya memilih seseorang untuk pekerjaan tertentu. Diterangkan dalam sebuah hadis, jika seseorang tahu untuk pekerjaan tertentu ada calon, ada pendaftar lah kalau bahasa kita sekarang ini, yang lebih kompeten, tapi lantas kita memilih bukan orang itu tapi orang lain yang kalah kompetensinya karena kedekatan, maka dia sudah tidak berbuat adil, maka dia sudah mengkhianati kewenangan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian yang selanjutnya perlu juga kita perhatikan secara lebih khusus adalah keberkahan dalam umur. Kalau tadi secara umum, sekarang secara khusus keberkahan dalam hal umur kita. Apa yang bisa menyebabkan umur kita berkah? Dalam sebuah hadis diterangkan penyebab yang pertama adalah husnul amal, pekerjaan yang baik. Barokatul umur fi husnil amal. Berkahnya umur itu kalau umur itu dipakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, silaturahim. Rasulullah bersabda, man sarrona ayyun sa'alahu fi umurihi wa yuwassa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimahu. Barang siapa yang senang jika umurnya dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya dilapangkan, maka hendaklah dia bertakwa dan menjaga silaturahim. Bahkan silaturahim ini kebaikan yang pahalanya di dunia diberikan oleh Allah walaupun orang itu tidak melakukan ketaatan
kebaikan yang lainnya kepada Allah. Di dalam sebuah hadis diterangkan, innal qaum la yakununa fajaro. Ada satu kaum yang fajir, itu banyak melakukan kemaksiatan. Wala yakununa baroro. Mereka tidak menjadi orang-orang yang soleh. Fayasiluna arhamahum. Tapi mereka menjaga silaturahim. Fatanmi amwaluhum. Maka rezeki mereka, harta mereka akan tumbuh. Watatulu a'maruhum. Dan usia mereka menjadi panjang. Nah, dengan demikian lantas di akhir hadis ini diterangkan, fakaifa idza kanu abrorom baroro. Coba kamu pikirkan bagaimana jika mereka itu adalah orang-orang yang baik dan solih. Kemudian barokah umur yang ketiga penyebabnya adalah birrul walidain. Rasulullah bersabda, man barra walidayhi tubalahu zadallahu fi umurihi. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Rasul bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia sangat beruntung. Allah akan memanjangkan umurnya. Berbakti kepada kedua orang tua itu, misalnya kalau orang tua sudah meninggal, diantaranya dengan mendoakannya atau dengan menziarahi kuburnya, sebagaimana kita bisa lihat di masyarakat Banten khususnya atau di Indonesia pada umumnya banyak tradisi sebelum masuk ke bulan Ramadan ini, orang-orang berziarah ke kubur. Kemudian masih ada masih ada tiga lagi saya sebutkan judul besarnya. Penyebab keberkahan umur ini adalah juga berbuat baik kepada pasangan hidup, birrul ahli. Man hasuna birruhu bi ahlihi zadallahu fi umrihi. Orang yang berbuat baik kepada pasangan hidupnya, kalau kita suami berarti kepada istri, kalau ibu-ibu pada suami. Man hasuna birruhu bi ahlihi zadallahu fi umrihi. Maka Allah akan memanjangkan umurnya. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Rasulullah bersabda, inna shadaqatal muslim tazidu fil umur wa tamnahu maitatassu wa yudhibullahu biha al-kibra wal fakhra. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim akan menambah umurnya, akan mencegahnya dari mendapatkan kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan juga dengan sedekahnya itu dari dirinya kesombongan dan sifat mengagung-agungkan diri sendiri. Dan yang terakhir, karena sudah jam 5:40, nanti mungkin ada dialog sebentar. Yang bisa menambah keberkahan umur kita adalah melakukan kebajikan secara umum, sonaiul ma'rufi, melakukan kebaikan. Kasratus tina'il ma'ruf tazidu fil umri wa tansyuru dzikra. Banyak berbuat baik itu memperpanjang umur dan tansyuru, menyebarkan nama baik kita. Kemudian di dalam hadis yang lain diterangkan, kana fi bani Israil rajulun sholih wa kanat lahum ra'atun sholihah fara'a fin naum anna Allah ta'ala qad waqata lahu minal umri kaza wa kaza sana wa ja'ala nisfa umrihi fi sa'ah
wa jalan niswal akhar fi dhaikin fahtar li nafsika iman nisful awal wa iman nisful sani. Falamma madha nisful umur wa jaza ahadul waqwa an rajul alladhi ra'ahu awalan fi naum faqala lahu inna Allah ta'ala qad syakara dzalika wa laka tamama umurika sa'atan mithlu ma madha. Yang maksudnya berbuat baik juga bisa memperpanjang umur. Ini berdasarkan kisah bahwa ada seorang yang solih dari Bani Israel bermimpi dia diberitahu umurnya sekian, tapi kemudian dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka Allah bersyakarallahu dzalika dan memperpanjang umurnya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kita bisa meningkatkan amal-amal soleh tadi, sebagaimana yang sudah disebutkan, baik ketakwaan secara umumnya maupun meningkatkan ibadah-ibadah kita yang ritual, baik yang sifatnya fardu maupun yang sunnah. Kemudian juga ibadah-ibadah sosial, yaitu kita menjadi orang yang lebih baik, terutama kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, juga kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya persilakan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ustaz yang memberikan materinya.